Guys, lo tahu nggak? Di balik megahnya nama Real Madrid, lagi-lagi muncul konflik panas, dan bukan soal gaji pemain, bukan juga soal drama pemain cadangan yang ngambek, tapi ini masalah dua sosok penting yang harusnya satu visi. Hai bro, lo pasti ngerti kenapa bola itu penting, karena hidup lo? Ya, nggak sepenting itu. Tapi tenang, di channel ini, lo bakal ngerasa penting lagi. Kita bahas berita transfer terbaru, gosip bola, dan drama klub elit bareng gue, fans halu tapi serius. Mau subscribe? Bagus. Gak mau? Ya gak apa-apa. Yang penting lo udah nyasar ke sini, hih. Oke, right. Ayo kita ke inti videonya. Xabi Alonso dan Florentino Perez. Yap, kabarnya, mereka lagi bersih tegang soal kebijakan transfer klub. Gue ulang, ya, bukan beda pendapat kecil. Tapi sampai adu argumen serius. Bro, belum lama ini ada laporan katanya setelah Real Madrid pulang dari ajang Piala Dunia antar klub 2025 dengan gagal di semifinal, keduanya ketemuan. Bukan ketemu untuk bicara baik-baik soal masa depan, Perez justru langsung nunjuk satu titik lemah, lini tengah dan pertahanan. Dia pengen nama besar, pemain dunia, sosok Galacticos baru. Dan siapa yang jadi incarannya? Rodri dari Manchester City. Tapi masalahnya, Pep Guardiola masih butuh dia. Transfernya jelas susah, bahkan nyaris mustahil buat sekarang. Sementara Alonso punya pendekatan lebih realistis, dia ngusulin nama-nama kayak Angelo Stiller dari Stuttgart, Nicolo Barella dari Inter Milan, sampai ke Smith dari AS Alkmaar. Lo tahu apa respon Perez? Langsung nolak semuanya. Katanya, gak sesuai standar Madrid. Padahal, Alonso cuma nyari pemain yang bisa langsung adaptasi, bukan sekadar bintang mahal. Tapi tunggu dulu. Konflik ini ternyata bukan cuma soal pemain. Ada yang lebih gede, lebih sensitif, duit. Lo inget Vinicius Junior? Sekarang dia udah jadi simbol proyek masa depan Madrid. Setelah Benzema cabut, tapi diam-diam, klub-klub Arab datang bawa tawaran gila. 6,6 triliun rupiah, bro. Gila nggak tuh? Arab siap angkut Vinicius, dan walau Vini bilang dia pengen bertahan, kontrak barunya masih belum kelar juga. Lo tahu kan, duit segede itu bisa bikin goyah siapa aja. Bahkan Perez. Jadi gini ceritanya. Alonso maunya bangun tim pelan-pelan, solid, dan berpondasi. Perez? Maunya instan, megah, penuh bintang, tapi penuh risiko juga. Dan lo tahu sendiri kan, Real Madrid sekarang lagi gak dominan di La Liga. Barca yang justru stabil dan konsisten. Madrid malah makin sering kena comeback. Tapi yang paling ngeri nih ya, konflik internal ini bisa berdampak gede banget. Kalau sampai Vini beneran dilepas demi duit, dan Alonso terus ditolak soal transfer, masa depan Real Madrid bisa gelap. Pertanyaannya sekarang, siapa yang bakal mundur duluan? Xabi Alonso yang idealis, atau Florentino Perez yang mulai panik karena tekanan finansial? Dan yang lebih penting, apakah Real Madrid masih bisa bertahan sebagai raksasa Eropa? Kalau arah visi mereka aja udah beda, silahkan tulis pendapat lo di kolom komentar. Selain itu, lo tahu nggak guys? Di balik tawaran 6,6 triliun rupiah dari Arab itu, Vinicius ternyata bukan cuma diam. Diam-diam dia juga nuntut gaji yang lebih tinggi ke manajemen Madrid. Nggak tanggung-tanggung gaji yang dia mau bisa ngacak-acak struktur tim. Gimana reaksi Perez? Apakah ini awal dari krisis internal Madrid yang lebih besar? Kita bahas detailnya sekarang. Gas ke Un. Yap, lo nggak salah dengar. Vinicius minta gaji gila-gilaan. Dia pengen jadi pemain dengan bayaran tertinggi di Real Madrid. Bahkan lebih tinggi dari Mbappe. Vinicius merasa, setelah semua yang dia kasih buat klub, gol, assist, momen penting, dia layak dapat bayaran paling gede. Tapi ternyata permintaannya ini malah bikin suasana memanas. Real Madrid, terutama Florentino Perez, punya prinsip keras. Mereka udah lama banget punya struktur gaji ketat. Gaji tertinggi pemain biasanya mentok di angka 15 juta euro per musim. Nah, karena kondisi pasar udah berubah, apalagi Mbappe masuk, Madrid siap naikin ke 20 juta euro buat Vinicius. Tapi sayangnya, itu masih belum cukup buat dia. Vinicius nuntut lebih. Dia juga minta bonus tanda tangan, jaminan tambahan, dan struktur bayaran yang bikin total gajinya bisa ngalahin Mbappe. Lo bisa bayangin, permintaan segitu gede tuh kayak ngelempar bom ke kantor direksi Madrid. Buat Vinicius, dia cuma ngerasa layak dihargai. Tapi buat Perez dan tim manajemen, ini udah kelewat batas. Madrid ngelihat ini sebagai bentuk tekanan finansial yang bisa ngerusak sistem klub. Kalau Vinicius dikasih gaji segitu, gimana nanti nasib pemain lain? Bisa-bisa Bellingham, Valverde.
Sampai Mbappe sendiri ikutan nuntut hal yang sama. Dan kalau itu kejadian, gaji klub bisa jebol total. Nah, karena itulah, sekarang pembicaraan kontrak Vinicius dihentikan total. Madrid nggak mau lanjut negosiasi kalau Vinicius tetap maksa. Bahkan, menurut laporan terbaru dari media Spanyol, klub sekarang siap lepas Vinicius. Gila kan bro? Pemain andalan, pemain masa depan, malah bisa dijual cuma karena soal uang. Tapi ini bukan keputusan asal-asalan. Kontrak Vinicius masih sisa 2 tahun. Kalau nggak dijual sekarang, tahun depan nilai jualnya bisa turun drastis. Bahkan bisa cabut gratis kalau nunggu kontrak habis. Jadi, dari sisi bisnis, lebih baik jual sekarang saat harganya masih tinggi. Lo ngerti kan sekarang kenapa ini rumit? Di satu sisi, Vinicius pengen dihargai setara bintang top dunia. Tapi di sisi lain, Madrid punya aturan yang udah mereka jaga selama bertahun-tahun. Sekarang tinggal pilihannya. Madrid rela ngorbanin prinsip demi satu pemain, atau Vinicius yang harus turunin ego demi tetap di klub yang udah besar-besarin dia. Gue pribadi ngelihat ini bukan sekadar soal gaji. Ini soal kepercayaan dan masa depan. Kalau beneran dijual, Vinicius bisa aja cabut ke klub Arab, atau bahkan Premier League. Tapi bro, bukan cuma Vinicius yang bikin Madrid pusing. Sekarang malah muncul nama baru. Courtois, gila ya, demi Courtois. Madrid siap ubah tradisi kontraknya sendiri. Biasanya pemain usia 30-an dikasih kontrak pendek. Tapi buat Courtois, mereka pertimbangkan kontrak panjang sampai 2027. Kenapa? Karena Courtois dianggap lebih stabil dan gak ribet kayak kasus Vinicius. Tapi ini bikin muncul pertanyaan, Madrid pilih kasih? Atau emang Courtois lebih layak? Tulis pendapat lo di komentar. Karena drama kontrak di Real Madrid ini makin seru bro dan apa dampaknya ke masa depan skuad Madrid. Mari kita ke segmen selanjutnya. Jadi gini, biasanya Madrid punya aturan ketat buat pemain yang udah masuk usia 30 tahun ke atas. Kontraknya cuma boleh perpanjangan 1 musim doang. Ini udah kayak hukum tak tertulis di Bernabeu. Bahkan pemain sebesar Cristiano Ronaldo pun gak dikasih pengecualian. Tapi di tahun 2025 ini, tiba-tiba ada kejutan. Courtois, yang baru pulih dari cedera panjang ACL sejak 2024 lalu, justru dapat kontrak baru selama 2 tahun, sampai 2027. Gila gak tuh? Kita ngomongin pemain yang lahir tahun 1992. Berarti sekarang udah 33 tahun. Kalau dia main sampai 2027, usianya masuk 36 tahun. Dan tetap dikasih kontrak jangka panjang. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini. Bagi kalian yang nggak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys.